Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktu Ibu dan Bapak yang telah Ibu sediakan untuk kami. Sebelumnya kami dari mahasiswa Kukerta Universitas Riau. Sebelumnya tujuan kami di sini ingin menggali lebih dalam lagi, Bu. Seperti apa tradisi Melayu Riau tersebut dari Bapak dan Ibu. Seperti saya ingin tahu yaitu apa saja tradisi adat Melayu Riau itu sendiri, Bu. Baik, sebenarnya adat Melayu Riau itu banyak ya. Ada namanya matikan tanah, kemudian pindah rumah, acara menuju bulanan, dan juga ada acara mandi kumur zaman untuk orang yang selesai pesta pernikahan. Baik Bu, setelah penjelasan yang Ibu paparkan tadi, saya cukup tertarik dengan acara 7 bulanan itu seperti apa Ibu? Iya, acara 7 bulan ya. Acara 7 bulan ini sebenarnya serangkaian prosesi acara khas adat Melayu yang kita adakan sebenarnya sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah yang mana atas kehamilan seorang istri hamil yang pertama. Makanya kita mengadakan sebagai ucapan rasa syukur gitu. Nah, acara 7 bulanan ini kita adakan karena tidak bertentangan dengan agama Islam sendiri. Jadi malah acara ini diperhatikan, diawasi karena jangan sampai keluar daripada jalur koridor agama kita sendiri, itu seperti itu. Baik Bu, dari tradisi 7 bulanan ini Bu, apa tujuan maksud dari tradisi ini? Oh ya, yang pertama kita tadi yang jelas ya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena setelah hamil pertama ya untuk seorang istri, kemudian juga mengusir daripada gangguan-gangguan makhluk halus, itu terutama dengan jalan membacakan doa untuk orang yang bersangkutan yang pertama. Yang kedua juga kita mendoakan agar bayi dan ibunya itu selama dalam kandungan itu selamat sampai melahirkan. Kita doakan supaya tetap sehat dan lahir secara normal dan sempurna. Kemudian juga kita doakan agar janin tersebut selama dalam kandungan dapat tumbuh dengan normal sebagaimana yang kita harapkan begitu itu. Kemudian juga tujuannya itu untuk melestarikan budaya itu sendiri dan berbagi antar sesama kita seperti itu. Untuk kegiatan tradisi ini Bu, kapan sekiranya tradisi ini dilakukan? Gitu ya. Ya namanya tadi judulnya 7 bulan ya. 7 bulan tentu pada masuk bulan ke-7. Nah, misalnya ini 6 bulan udah penuh nih, masuk ke 7 bulan. Nah, begitu masuk belum boleh kalau menurut adat Melayu. Kita hitungannya bulan di atas. Hitungan Arab atau Melayu. Jadi bulan purnama itu biasanya kan 15 bulan purnama di atas. Nah, pada saat itu belum boleh lagi. Lewat daripada 15, 16, 17 ke bawah itu dianggap bulan turun namanya, baru acara ini boleh diadakan. Jadi kita ngitungnya itu digabung dengan bulan Arab. Jadi bukan tahun Masehi aja, tapi di sini kolaborasi sama bulan Arab terhitungnya itu seperti itu. Baik Bu, untuk kegiatan 7 bulanan ini seperti apa proses atau susunan acaranya sendiri Bu? Ya, susunan acaranya sepertinya pada umumnya juga ya. Kita ada pembukaan, kadang tergantung niat tuan rumah. Kalau ada niatnya dibuka dengan acara pengajian atau pembacaan Quran juga boleh. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Doa ini tentunya minta keselamatan yang bayi dalam kandungan ya. Yang kedua itu ada doa tolak bala namanya. Doa tolak bala ini nanti sedikit diminum
selanjutnya setelah acara selesai ini dimandikan kepada yang hamil, kemudian dimandikan dengan bajunya sekali, baru dibuka semua, lanjut baju itu cuci langsung dijemur gitu, dengan harapan biar semuanya itu lancar gitu dalam proses melahirkan nanti gitu, seperti itu. Nanti setelah pembacaan doa dilanjutkan dengan acara tepung tawar. Jadi acara tepung tawar ini juga tergantung niat tuan rumah. Bisa acara itu dipakaikan pengantin lagi, pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Tepung tawar bisa hanya sekedar mungkin memakai baju gamis dan baju Melayu biasa, bisa juga seperti itu. Jadi yang jelas prosesi tepung tawar ini ada gitu. Dan selanjutnya acara makan bersama itu terutama nasi kunyit, nasi pulut. Nah, pulut kuning itu dimakan nanti dengan apakah rendang, apakah gulai pasangannya itu memang disiapkan, memang sengaja dibuat untuk acara prosesi menuju bulan ini. Itu seperti itu. Di dalam susunan acara tersebut seperti apa saja kegiatan di dalam 7 bulanan itu, Ibu? Oh ya, di dalam 7 bulan itu sebelum mungkin undangan datang itu biasanya diiringi dengan selawat menjelang tamu datangnya, ada selawat seperti itu. Kemudian di dalam acara itu juga ada namanya nempah bidan. Nah, nempah bidan itu sengaja sudah kita pesan dulu hari. Jadi kalau mendadak itu namanya bahasa Melayu bidan terkejut. Jadi mendadak itu tidak tahunya ini, kadang bidan tidak mau seperti itu karena bukan pasien lah kalau bahasa sekarangnya kan. Jadi dia harus kita tempah dulu, kita pesan. Jadi sampai dengan acara melahirkan nanti sampai 40 hari memang dia yang menangani kita. Jadi mulai dari membuat jamunya, kemudian bedak-bedaknya, itu sengaja dia yang buatkan. Kemudian juga mak bidan ini ada 2. Jadi kalau bahasa sekarangnya tuh asistennya gitu ya. Jadi ada di atas, ada di bawah. Maksudnya di sini kalau yang bidannya betul itu di bawah, dia yang bakal menyambut anak yang lahir. Tapi kalau yang di atas itu asistennya itu hanya pada waktu melahirkan itu, proses melahirkan itu dia menolak dari atas saja sekedar membantu gitu. Kalau sekarang kan sudah tidak boleh lagi sama bidan-bidan kan, karena dia itu sebenarnya secara normal jalan sendiri dia lahir itu kan prosesnya. Jadi tidak pakai tolak-tolak lagi. Kalau dulu nggak ditolak, dibantu. Nah, jadi bidannya sebenarnya di bawah, bidan yang membantunya itu di atas. Nah, itu kita tempah tuh. Memang kita ngomong dengan ibu bidan itu sengaja menempah dia sampai nanti acara 40 hari. Kalau Melayu 44 hari. Sebenarnya 40 hari, kenapa 44 ditambah 4 hari lagi? Jangan kita sudah 40 hari merasa udah lepas hari makan mendadak semuanya gitu. Jadi itu dikasih waktu 4 hari ini, makanlah pelan-pelan menjelang 4 hari ini, maka ditambah 44 hari itu, bukan 40 hari. Tapi sebenarnya menurut hitungannya cuma 40 hari aja. Nah, ditambah itu. Kemudian dalam acara tersebut ada juga namanya acara belenggang perut. Nah, jadi dilapisi dengan kain panjang, kita baring, dilapisi dengan kain panjang sebanyak 7 lembar. Jadi kain panjang itu ditarik nanti dilempar ke suami yang dekat pintu. Nah, disambut dengan suami harus dapat gitu. Jadi usahakan jangan terlepas. Yang ini sambut buang gitu kan. Yang terakhir nanti sambut memang dipegang sama suami, tak boleh lepas. Itu kain yang paling bagus, itu nanti dikasih ke mak bidannya. Itu nanti ada acara. Nanti di sini ada juga rekaman anak ibu, acara belenggang perut sama lempar kain ada. Baik, Bu. Jadi anak ibu ada 3, ketiga-tiganya ambil pertama dibuat seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, Ibu, di
di dalam kegiatan 7 bulanan ini ternyata ada di mana saling lempar-lemparan kainnya Ibu. Jadi itu berapa kali sampai menuju suaminya itu menangkap kain tersebut agar berhenti gitu Bu. Karena kain tadi 7 lembar, berarti yang lembaran ke-7 itu sudah berhenti dan itu tidak dilemparkan lagi. Kalau sebelum-sebelumnya 6 itu sambut, lempar, sambut, lempar. Tapi kalau yang ke-7 itu memang diperhatikan betul dan dijaga betul, jangan sampai jatuh malah gitu. Jadi kain itu yang terakhir itu diambil. Tapi itu tadi berarti kain itu untuk mak bidan nanti kasih mak bidan. Baik Ibu. Berarti memang sesuai namanya ya Bu. Kelemparan 7 itu memang kita tangkap dan tidak ada dilempar balik seperti itu ya Ibu. Nanti selesai itu baru mak bidan itu meraba-raba, merasa-rasa posisi bayi yang ada di dalam kandungan itu. Bagaimana, apakah baik? Kadang kan ada melintang, ada menyungsang, nah itu diperbaiki nanti. Baik Ibu, setelah mendengar penjelasan Ibu, saya mendengar seperti ada yang terlibat itu seperti ada mak bidan, suaminya dan ibu sang bayi. Selain itu siapa saja Bu yang terlibat di dalam 7 bulanan itu? Pertama kedua belah pihak lah ya, pihak laki-laki atau besan ya, itu yang jelas kedua belah pihak. Kemudian jiran tetangga, keluarga-keluarga dekat, juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Tapi sebenarnya tidak banyak melibatkan karena lebih kepada anggota ini perempuan yang diundang acara 7 bulan ini. Paling-paling bapak-bapak hanya tetangga atau untuk membaca doa. Nah itu aja kehadiran mereka di acara tersebut. Mungkin itu aja. Baik Ibu, Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan informasi yang cukup informatif kepada saya dan teman-teman Kokerta. Jadi setelah mendengar informasi dan penjelasan dari Bapak, kami mendapatkan penjelasan yang cukup informatif seperti apa itu kegiatan 7 bulanan, seperti apa itu prosesnya, kegiatannya dan siapa saja yang dilibatkan di dalam kegiatan tersebut, Ibu. Jadi harapan dari kami itu informasi dari Bapak Ibu dapat mengedukasi generasi muda yang seperti kami ini, Bu. Kalau dari Bapak Ibu sendiri, seperti apa harapannya, Ibu? Yang jelas kami dari yang tua-tua ni lah semoga acara 7 bulan ni tidak hilang ya dari kebudayaan atau tradisi Melayu itu sendiri. Karena ini sudah merupakan turunan ya acara-acara seperti ini, bukan hanya sekedar seremonialnya aja, tapi ada nilai-nilai kebudayaan yang harus kita lestarikan dan dapat kiranya generasi muda itu meneruskan atau melestarikan acara-acara seperti ini. Jadi itu harapan kami, jangan putus sampai ke orang tua kita aja udah gitu, tapi kiranya dapat menurunkan ke anak cucu untuk lebih lanjut acara-acara seperti ini. Karena sekarang sudah banyak yang tidak tahu masalah-masalah seperti ini. Orang tua pun kadang tidak mempedulikan. Ya udahlah itu kan zaman dulu katanya kan. Tapi bukan seperti itu. Karena di sini ada nilai-nilai pertama budaya menggabungkan dengan nilai agama itu sendiri, karena kita selalu memohon kepada Allah diberikan kemudahan agar lahirnya sempurna. Kan banyak di situ doa-doa yang terkandung di dalamnya. Itu memang harapan kita yang tidak dapat dipisahkan dari agama itu sendiri, dan kebudayaan itu sendiri. Baik, berikutnya harapan dari Bapak sendiri, Pak. Seperti apa, Pak? Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Ibu kita mengenai budaya Melayu. Mengapa budaya itu harus dikembangkan? Karena ini merupakan warisan leluhur. Turun-temurun, jangan sampai budaya ini hilang begitu saja. Kita dikenal dengan budaya daerah yang terutama sekali. Jadi harapan kita ini bagaimana budaya Melayu ini betul-betul bisa menjadi tradisi yang favorit. Ya, bermacam-macam budaya Melayu telah disampaikan tadi, naik rumah, turun rumah, 7 bulan,
mandi taman, dari resepsi pernikahan, ya itu harus kita lestarikan. Jadi siapa yang akan melestarikan lagi, tentulah generasi akan datang. Itu harapan kita semua. Jadi kalau kita sudah luput dari orang tua untuk generasi muda akan datang, akan hilang semua. Ya, kita tidak lapuk daripada tradisi. Kalau orang orang Minang bilang adat bersandi sarak, sarak bersandi ketebulah. Jadi semua itu meliput pada budaya semua. Itu tujuannya. Jadi kami harapkan kepada adik-adik generasi muda ni, kembangkanlah budaya, turun-temurun. Jangan segan-segan, kerana setiap daerah punya tradisi masing-masing. Kita daerah Riau, itulah budaya Melayu tadi. Itu harapan kami semua ya.